Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Ya, saya dan saudara orang-orang yang terpanggil, terpilih bisa beribadah siang hari ini. Banyak orang mau beribadah tapi tidak bisa, mungkin kesehatannya terganggu, mungkin kena bencana alam, mungkin ada halangan-halangan lain. Kalau saya dan saudara bisa beribadah siang hari ini, bukan kuat gagah kita, tapi kembali karena waktu Tuhan indah untuk kita beribadah kepada Tuhan. Demikian juga tadi sempat saya dengar WL. Pencobaan-pencobaan apapun yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Betul tidak? Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar, apapun masalah kita, Yesus lebih besar dari masalah kita. Saya juga menangkap tadi bahwa gereja ini memiliki misi-misi yang indah dan mulia. Salah satunya adalah menjadi jemaat memiliki gaya hidup berdoa. Ini luar biasa. Karena memang temanya hari ini adalah doa yang penuh kuasa. 2, 3. Doa yang penuh kuasa. Mari kita lihat di Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 Bapak Ibu di ayat 16. Ya. Kita baca pelan-pelan ya. Sudah ada di situ membantu kita lebih kompak, lebih mudah, lebih praktis, tapi juga harus lebih serius. 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berbahagialah setiap kita yang kesukanya membaca kitab suci, mau merenungkan dan mau melakukan. Bagaimana mau melakukan firman kalau kita tidak mendengar? Tapi berbahagialah orang-orang yang kesukanya mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini diberitakan oleh Tuhan lewat hambanya. Dan Roh Kudus akan mengerjakan dengan luar biasa. Ada amin? Dengan luar biasa ya dong. Supaya ibadah kita maksimal siang hari ini. Tidak sekedar ibadah datang duduk dada salaman pulang. Bukan begitu. Tapi ibadah yang benar-benar mengalami lawatan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga benar-benar ibadah yang maksimal begitu. Ibadah yang mendatangkan berkat bagi kita. Dan ibadah yang sungguh-sungguh Tuhan saja yang dipermuliakan. Ada amin? Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini tema yang bagus menurut saya. Kenapa? Karena aktivitas Kristiani yang paling banyak adalah berdoa. Pujian ada. Ibadah-ibadah ada. Tapi yang paling banyak kegiatan Kristiani adalah berdoa. Kenapa? Karena praktis. Berdoa bisa di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Kalau ibadah kan ya ada sedikit aturannya lah. Ya. Ada pemusiknya lah biar lebih mantap gitu ya. Memang tidak terlalu terikat. Tapi kalau ibadah dengan doa, waduh, di mana saja. Betul tidak? Ada amin? Pakaiannya apa saja yang penting sopan dan layak begitu. Di mana saja, berarti di rumah, bisa di kantor, ya. Menghadap kemana saja juga nggak perlu pakai namanya ya kiblat, kemana saja, betul tidak? Amin. Tidak seperti saya waktu masih agama Hindu di Pulau Bali, kiblatnya harus ke gunung. Waduh, kalau gunungnya di selatan berkiblat ke selatan. Kalau orang Buleleng, kalau ada orang Denpasar, kiblatnya ke utara karena gunungnya ada di utara. Terus pakaiannya juga rapi banget, nggak boleh sembarangan. Terus jam-jamnya juga pagi, siang, sore. Bunganya juga bunga ini kepada dewa A, dewa B, dewa C. Begitu jelimetnya saya dulu. Karena saya asli dari Pulau Bali, lahir dan besar di Pulau Bali dengan agama Hindu. Oleh rahmat Tuhan saya menjadi pengikut Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Istri saya 1, anak saya 2. Waktu pelayanan retreat di Bogor saya melayani. Di ibadah raya sudah pernah sekali, ini yang kedua. Di ibadah UMAS yang perdana saya melayani. Haleluya. Saya cinta UMAS karena nanti saya juga jadi UMAS begitu. Tahu UMAS? Usia emas. Tapi saya baru 54 November 9 November pas ibadah UMAS perdana di tempat ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu bagaimana doa kita penuh kuasa ini pertanyaan bagus. Sehingga kata kuasa itu tidak sekedar diucapkan tapi kita mengalaminya. Karena itu bagaimana gaya hidup doa kita supaya menjadi doa yang penuh kuasa. Sehingga orang sakit kita doakan, orang sakit sembuh. Amin. Orang susah mendapat lawatan Tuhan, orang berbeban berat mendapat kelegaan.
Orang yang mengalami jalan buntu boleh mendapat kelepasan, kemerdekaan. Orang yang sudah jauh dari Tuhan boleh kembali ke jalan Tuhan. Orang berdosa bertobat. Dan orang yang mengalami kepahitan boleh mengalami kemanisan dari Tuhan. Bagaimana ini rangkaian doa-doa ini sehingga disebut doa yang penuh kuasa? Ternyata ada firman yang begitu indah yang sudah kita baca tadi. Doa orang benar, itu yang pertama kali dulu. Baru mendatangkan doa yang penuh kuasa. Ada amin? Pertanyaannya, siapakah orang benar itu? Ternyata orang benar itu namanya Yesus Kristus. Sehingga Pilatus berteriak di atas, aku tidak menemukan kesalahan satupun buat orang ini. Berarti Yesus benar-benar tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Yang benar itu adalah Yesus Kristus. Amin? Pertanyaannya terus, kalau begitu bagaimana kita disebut orang benar? Nah, itu pertanyaan bagus. Jawabannya lah, ketika saya dan saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitalah orang-orang yang mendapatkan pengampunan dosa. Karena darah Kristus tercurah di atas kayu salib, darah perjanjian, darah domba anak Allah, darah grafirat Allah, darah pendamaian itu menebus semua dosa kesalahan kita. Ada amin? Sehingga kita ditahirkan, dikuduskan, dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita, saya dan saudara yang disebut orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Ada amin? Nah, itu dia. Bukan orang-orang yang membenarkan dirinya sendiri. Karena banyak orang merasa sudah benar, ternyata belum benar. Bahkan memaksakan dirinya seolah-olah sudah benar. Itu cara-cara pola dunia. Tapi Alkitab mengajarkan kita betul orang tidak benar, orang berdosa. Tapi karena kita rendah hati dengan tulus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kitalah orang-orang yang mendapat pengampunan dosa. Sehingga 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mau cek boleh deh. 1 Yohanes 1 ayat 9. Supaya yakin sekali bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Ada amin? Ini ayatnya. Supaya Bapak Ibu jangan ragu lagi. Karena ini doa yang penuh kuasa adalah harus punya keyakinan bahwa bukan sekedar keyakinan. Memang kita mengalami. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Bukan merasa-merasa begitu atau mengira-mengira. Bukan, ini kebenaran. Haleluya, ini kebenaran. 23. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baru kemudian kita disebut orang-orang benar. Saya percaya Bapak Ibu, adik-adik, anak remaja juga ada. Yakinlah bahwa engkau sudah dibenarkan oleh Allah. Amin. Sebab kalau engkau tidak yakin, kau akan merasa ragu untuk datang kepada Tuhan. Karena di Ibrani dikatakan mereka ragu datang kepada Tuhan. Bahkan takut, terintimidasi. Karena merasa diri tidak yakin, tidak layak begitu. Banyak orang tidak mau berdoa dengan sungguh-sungguh karena merasa dirinya belum dibenarkan. Tidak yakin gitu loh. Sehingga membuat dia nggak seret datang kepada Tuhan. Tapi ketika saya dan saudara sudah mengerti pemahaman ini bahwa kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Wow, berdoa. Doa kita menjadi lebih greget lagi, ada amin? Lebih kusuk lagi, lebih powerful lagi. Sehingga doa kita benar-benar disebut doa yang penuh kuasa. Yang kedua adalah doa. Yang kedua adalah doa yang disebut ya, doa yang lahir dari iman. 23. Doa yang lahir dari iman. Tidak cukup dibenarkan, tapi juga punya iman. Karena di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, segala iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan apa yang ingin Bapak Ibu petik? Ingin raih harapan lebih sehat lagi, lebih sukses bisnisnya, lebih bahagia keluarga, lebih harmonis keluarga, lebih lagi bisa buka cabang, Bapak Ibu yang rindu buka cabang usaha pekerjaan. Harapan-harapan baik itu bagaimana kita memendiknya kalau kita tidak punya iman. Jadi iman ini dasar, sehingga doa yang disebut powerful, doa yang penuh kuasa adalah lahir dari iman. Masih di Yakobus. Masih di Yakobus Bapak Ibu, ya, di ayat 15a, kita lihat. Udah ya, 15a, 23. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yang perlu digarisbawahi ayat 15a.
dan doa yang lahir dari iman. Itu dulu. Nah, kalau sudah poin kedua ini doa yang lahir dari iman, yang berdoa ini saya dan saudara orang-orang yang memiliki iman. Itu yang sebut doa-doa yang siap dikabulkan. Karena rupanya banyak orang berdoa tapi tidak didasari oleh iman. Hanya sekedar doa. Yang penting doa. Kelihatan doa. Bisa menyenangkan orang lain. Tidak didasari oleh poin kedua ini. Nah, kalau yang mendasari hanya sekedar doa, asal-asalan begitu. Atau mungkin ya nggak enak kalau tidak berdoa. Yang penting rame-rame, yang penting hadir, yang penting ya sekedar kurang lebih begitulah. Maka itu disebut doa yang ya biasa-biasa saja. Tapi yang disebut doa yang luar biasa ini poin kedua. Doa yang lahir dari iman. Ada amin? Nah, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang timbul pertanyaan, dari mana datangnya iman saya dan iman saudara? Roma 10 ayat 17. Tolong, Roma 10 ayat 17. Ini pelajaran bagus menurut saya. Mudah-mudahan bagus buat kita semua. Haleluya. Nah ini, iman dari mana datangnya? Apakah kita ngobrol di warung kopi? Apa karena kita ikut arisan, makanannya enak, terus ngobrolnya ngalur ngidul, terus iman bertumbuh? Oh enggak. Itu biasa-biasa. Tapi yang luar biasa ini, 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika saya dan saudara ingin memiliki iman, mari teruslah mendengar firman Tuhan. Ketika engkau membaca, mendengar firman, maka imanmu dikuatkan. Makanya kalau saya berdoa untuk orang sakit, saya nggak terlalu buru-buru berdoa. Karena yang menyembuhkan bukan saya kok. Imannya dia. Yesus kan berapa kali berkata, jadilah seperti iman. Sembuhlah seperti iman. Jadi kalau saya doa untuk orang sakit nggak terlalu buru-buru. Karena saya cuma hambanya kok. Tapi bagaimana dia mendengar firman, kemudian imannya timbul. Baru kemudian saya juga punya iman sebagai hamba Tuhan. Baru berdoa, wow, kelop tuh. Orang sakit bisa disembuhkan. Belum lama ini saya dapat telepon dari jauh lah. Lumayan jauh. Ada yang tahu nggak saya dapat telepon dari mana? Belum tahu kan? Karena saya belum kasih tahu. Siang-siang begini kalau terlalu serius nanti ngantuk. Saya juga sangat serius tapi ada umurnya dikit, nggak apa-apa ya. Karena jam-jam begini nih. Apalagi kalau udah makan siang katanya. Mata jadi Senin Kemis. Bukan Senin Kemis lagi, 5 watt. Saya dapat telepon dari Amerika. Namanya Pak Tirta. Pak Tirta ini orang Citra 5, tapi beliau udah lama di Amerika. Setiap 5 tahun dia pulang ke Indonesia untuk memperpanjang izin tinggal. Pulangnya nggak sendirian, rombongan, bawa anak, menantu, cucu. Waktu belum pulang, saya entah gimana kok ingin japri dia karena berkenalan di grup. Singkat cerita, setelah berkenalan di grup, minggu kemudian dia ingat saya, telepon saya. Shalom Pak Pendeta Daniel, shalom. Pak Daniel, ada orang sakit di Jakarta Selatan, butuh hamba Tuhan untuk datang mendoakan. Sakitnya mantap, kata. Waduh, penyakit kok mantap? Biasanya makanan yang mantap ya. Karena ternyata TBC akut. Waduh, radiasinya tinggi itu, menularnya tinggi banget sehingga ada di ruang isolasi. Ya, saya sebagai hamba Tuhan belajar setia. Nggak kenal, cuma ya dikenalkan sama orang yang jauh dari Amerika. Terus saya harus datang ke Jakarta Selatan, ya kan, rumah sakit umum Jakarta Selatan tuh ada di Pasar Minggu, rumah RSUD Pasar Minggu namanya, ya. Singkat cerita hari Minggu waktu itu saya meluncur ke sana. Sampai sana istrinya udah nungguin. Waktu kita mau masuk, petugas sudah bilang ini tidak boleh masuk, radiasinya tinggi sekali. Tidak boleh Bapak dengan alasan apapun bilang mau berdoa pun tidak bisa, kami tidak izinkan karena kami tidak mau resiko. Terus gimana saya mau berdoa? Bapak nanti di situ tuh ada kaca, Bapak lambaikan tangan, nanti orang yang doakan tuh akan melihat Bapak doa di situ sama istrinya. Terus saya WhatsApp dulu, Pak saya nggak bisa masuk nih, gimana? Saya mau doa sama istri Bapak lewat kaca. Ya udah kalau memang nggak bisa, Bapak kan udah datang jauh-jauh. Singkat cerita kita berdoa di situ, memuji Tuhan, berdoa sambil melambaikan tangan biar bahwa kita ada di posisi itu untuk berdoa buat beliau. Benar seperti yang Yesus pernah perbuat waktu untuk seorang perwira. Yesus katakan aja sepatah kata sembuh, pasti sembuh. Nah, itu kan perwira itu bukan orang Kristen, tapi dia yakin bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan anak buahnya, begitulah ya, hambanya yang sakit. Dan terjadi kesembuhan karena kuasa Yesus tidak dihalangi oleh batasan waktu dan ruang. Ada amin? Nah ini juga demikian.
Walaupun saya tidak bisa menumpangkan tangan langsung, tapi dengan iman ini doa orang benar, dan kedua dengan iman. Singkat cerita, di ruangan itu ternyata sudah banyak yang meninggal. Bapak ini juga sekali minum obat 21 obat, itu keras sekali obatnya. Maaf ya, sampai mau buang air kecil susah, buang air besar susah, karena begitu kerasnya obat. Kulitnya juga melepuh, hitam-hitam, rambutnya rontok. Pokoknya ruangan itu, wah benar deh, banyak yang meninggal. Karena mujizat Tuhan Yesus, Bapak ini sembuh. Waktu saya doakan itu nggak lama kemudian, nggak sampai seminggu pulang. Pulang bukan pulang meninggal maksudnya. Kalau pulang ke rahmatullah itu meninggal. Kalau pulang dalam arti pulang ke rumahnya itu selamat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi ini yang membuat saya greget memberitakan firman Tuhan, bahwa doa orang benar, doa yang lahir dari iman menyembuhkan orang sakit. Amin. Bapak ini suku Manado, dulu kerja di kapal pesiar, banyak duit. Tapi karena jauh dari Tuhan, tidak bertobat, bangkrut, begitulah kurang lebih ya. Sampai pekerjaannya Gojek. Tapi Gojek juga pekerjaan yang mulia, mengantar orang lu. Coba kalau orang ke gereja nggak ada Gojek, dia nggak ada di gereja. Tapi gara-gara tukang Gojek mengantar ke gereja, kan itu pekerjaan mulia. Ada amin? Pekerjaan itu mulia sekali tuh Gojek tuh, lu nganterin orang lu. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak mulia, semua mulia. Ada amin? Asal melakukannya dengan niat yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, belum lama ini juga dia, Pak Daniel tolong ke rumah. Waduh. Bukan waduh, artinya karena kan nggak tahu rumahnya dalam hati saya, tapi dia kasih anjang-anjang belok kiri, belok kanan, masuk gang, belok kiri ya. Ternyata benar juga. Sampai sana bingung, ditelepon nggak diangkat-angkat. Pak, saya sudah deket-deket Bapak, di mana nih? Ya udah, saya tanya-tanya, kalau yang RW begini di mana? Oh, kalau RW ini yang gang kecil itu, Pak. Pokoknya pelan-pelan aja Bapak tanya-tanya. Karena ditelepon nggak diangkat. Sampai di sana tiba dikatakan, Pak, nih ada Chris ya. Badik tuh sudah pernah membunuh orang. Saya pegang udah lama nih Pak. Waktu saya belum bertobat, saya pikir ini yang hebat menurut saya, dan ada cincin nih Pak. Tolong Pak, saya mau doa pembersihan, doa pelepasan, doa pemutusan dari ilmu-ilmu hitam, dari barang-barang magic. Saya mau lahir baru, saya mau bertobat. Saya sudah sembuh, fisik saya juga mau sembuh secara rohani. Wah, mantap nih. Mana barangnya Pak? Dikumpulin, kita memuji Tuhan, kita berdoa. Akhirnya sudah beres. Pak, tolong masukkan kantong plastik. Buangnya jangan deket-deket ya. Nah, kalau deket nanti takutnya Bapak kangen lagi, mau diambil lagi tuh ntar baditnya kan, sama cincinnya ya kan. Buangnya jauh-jauh, tapi jangan terlalu jauh. Kalau buangnya ke jonggol, kejauhan. Habis ongkos berapa? Singkat cerita dibuang 300 meter dari rumahnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak ini dipulihkan, disembuhkan. Karena apa? Karena apa? Ada orang berdoa dengan iman. Yaitu Tuhan pakai saya. Saya nggak kenal. Yang nelpon juga Pak Tirta cuma kenal di WhatsApp, tapi saya melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin. Tadi malam juga saya doa tidurnya memberitakan kabar baik, karena kabar baik bisa menyembuhkan. Ada amin. Kabar baik juga bisa memberi kelepasan bagi orang yang terikat. Saya pernah tugas di Soe loh. Jauh itu Soe, 110 km dari Kupang. Saya pernah tugas di Garut, daerah yang keras, 2 tahun di Garut. Karena itu saya mengerti sedikit tentang bagaimana memberitakan kabar baik. Bagaimana menjumpai orang yang terikat untuk dilepaskan. Bagaimana orang dibebaskan. Karena itu semua bisa terjadi karena doa yang penuh kuasa. Ada amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana doa yang penuh kuasa itu adalah, ketiga adalah doa yang lahir dari keyakinan. Kalau iman bagus, tapi di sini keyakinan. Mari lihat Markus 11. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yang ketiga ini ya, bisa dibawa pulang nih firman Tuhan. Sederhana kok, tapi dalam maknanya. Nanti ada ilustrasi lagi akan saya sampaikan. Kalau tadi kan kesaksian 2 orang, 1 terima Yesus, orang Pakistan, 1 orang yang disembuhkan. Nanti ada ilustrasi, tapi itu juga awalnya kesaksian nyata, tapi bisa dibuat ilustrasi nanti. Tunggu, karena itu jangan kemana-mana sebelum poin yang keempat. Haleluya. Yang ketiga kita baca. Ya, ayat 22 sampai 24 ya. Pelan-pelan. 23. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ayat terakhir. "Karena itu aku berkata kepadamu,
apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ada amin? Ini indah sekali nih ayat. Ketik rapi, kasih bingkai, taruh di ruang tamu atau meja belajar. Ayat 22 sampai 24. Tentang doa yang penuh kuasa dari kata keyakinan yang sungguh-sungguh. Ada amin? Ini dia. Yang ketiga ini. Kalau kita punya keyakinan sungguh-sungguh, keyakinan itu bisa mengalahkan keraguan. Kan tadi ayat 22 dikatakan, kalau kita ingin yakin seyakin-yakinnya, yakinnya kepada siapa Bapak Ibu? Yakin kepada Allah, bukan pada diri sendiri, atau yakin kepada orang yang merasa kita pikir hebat dan bisa sanggup menolong kita. Itu keliru. Keyakinan yang benar, keyakinan kepada siapa? Kepada Allah, ayat 22. Baru ayat 23. Kalau kita punya keyakinan seperti benih yang kecil, disebut apa? Biji apa? Biji sesawi. Walaupun kelihatannya kecil, tapi itu sungguh-sungguh biji yang benar-benar potensial, bisa mengalahkan masalah. Walaupun masalahnya seperti gunung pun bisa pindah ke laut. Artinya apa? Masalah yang gede pun bisa diselesaikan. Karena apa? Ada apa? Ada keyakinan. Ada iman. Makanya ayat 24 bagus banget. Di ayat 24 coba lihat. Ini kalimatnya dalam banget. Percayalah, percayalah 23. Percayalah bahwa kamu telah menerima. Stop dulu. Itu menerima di alam roh. Belum jadi fisikal, belum nyata. Tapi itu bagian saya dan saudara. Ini pengertiannya dalam banget. Kalau kita berdoa penuh dengan keyakinan, penuh keyakinan apa yang kita ingin terima, diyakini seyakin-yakinnya. Baru kemudian, maka, baca. Maka, 23. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita nggak ada keyakinan, maka nanti kalau bisa diubah kalimatnya dalam bahasa sehari-hari bisa begini. Maka hal itu kamu tidak menerima apa-apa, bisa begitu. Kalau kita tidak ada keyakinan. Betul tidak? Amin. Tapi karena kita dengan belajar dari ayat ini penuh dengan keyakinan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bisa kepada saya, bisa kepada saudara yang punya keyakinan sungguh-sungguh. Ini bersifat pribadi. Makanya kalau berdoa banyak gitu, kok kenapa si Anu menerima, si ini belum menerima? Emang itu kedaulatan Allah secara ini ya garis besar. Tapi secara prinsip bisa aja ada orang yang punya keyakinan, ada orang yang tidak punya keyakinan. Seperti murid Tuhan aja kok ada yang menjual Yesus, ada yang menyangkal Yesus, betul tidak? Itu bicara pribadi. Tapi saya percaya pribadi-pribadi siang hari ini yang hadir, pribadi-pribadi yang poin ketiga ini nih, kita punya keyakinan, ada amin? Kalau kita punya keyakinan sungguh-sungguh, bisa melawan keraguan. Siapa murid Tuhan yang penuh keraguan? Namanya Thomas. Oh, sekali-sekali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat. Itulah namanya iman Thomas. Iman Thomas melihat dulu baru percaya. Tapi khotbah Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ada amin? Tuhan mau itu. Tuhan mau kita melakukan hal itu. Ini prinsip banget. Karena itu iman menembus. Apa yang sulit bisa ditembus. Apa yang tidak mungkin bisa ditembus. Inilah hebatnya iman. Iman dalam Kristus. Yesus sendiri menyatakan mujizatnya dengan dahsyat. Air menjadi anggur. Orang lumpuh berdiri. Orang buta melihat. Orang kerasukan setan dibebaskan. Apalagi? Orang mati dihidupkan. Siapa yang melakukan? Yesus. Orang percaya pun bisa melakukan. Karena di Yohanes dikatakan, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Tuh, jadi bukan cuma Yesus yang bisa melakukan, kita pun bisa. Kalau Tuhan berkenan, ada amin. Tapi prinsipnya kita mau memiliki apa? Iman, keyakinan. Nah, yang keempat nih, bagian terakhir nih. Bagian terakhir. Ada yang tahu yang keempat, Bapak Ibu? Belum ya? Karena saya belum kasih tahu. Nah, itu gaya umurnya Pak Daniel itu. Ada lagi gaya umur yang lain, nanti tinggal tunggu-tunggu aja deh. Yang keempat adalah doa penuh kesepakatan. 23, doa penuh kesepakatan. Sebelum dibaca begini nih. Kadang-kala orang ya sudah siap diberkatin Tuhan, tapi gara-gara tidak sepakat belum menerima apa-apa.
Ilustrasinya adalah seperti orang mau beli mobil. Nanti ilustrasi saya lanjutkan. Sekarang baca dulu ayatnya. Matius 18 ayat 19. Ini poin keempat. Cuma 4 doang kok. Habis itu kita pulang ya. Atau ngopi dulu di sebelah. Haleluya. Kita lihat dulu. Ya. Udah ya. Ayat 19. 23. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Wih, mudah ya, gampang bisa dibawa pulang nih poin 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nggak perlu dicatat, taruh aja di memori, udah inget banget deh. Tinggal dipraktekkan dalam dunia nyata. Amin. Yang keempat adalah doa yang penuh kesepakatan. Kalau nggak sepakat, nggak dapat loh. Ini firman yang bilang. Jangan cukup, saya udah punya iman. Nggak cukup. Makanya ini 4 poin ini penting banget. Punya iman, punya keyakinan, udah dibenarkan, ya kan? Tapi yang 4 ini nggak dilakukan, nggak nerima. Ilustrasinya begini. Sama seperti orang udah ngumpulin duit, udah capek-capek, udah ngumpulin duit. Tujuannya mau beli mobil nih, ilustrasinya. Tujuannya apa? Mau beli apa? Mobil. Uang sudah ada, udah dikumpulin. Anaknya ngumpulin, papinya ngumpulin, maminya ngumpulin. Dia udah kumpul nih. Tiba-tiba pergi kemana? Ke showroom mobil. Pak, selamat pagi Pak. Ya, apa yang dapat kami bantu? Kami keluarga datang ke sini. Saya bawa istri, bawa anak. Mau beli mobil. Oh mantap Pak. Siap kami layani. Bapak mau beli mobil apa? Oh saya maunya mobil warna hitam. Istrinya langsung maju. Maju, siap gerak. Saya mau warna merah. Anaknya nggak mau ketinggalan nih, maju lagi nih. si Cici sama si Koko. Saya mau warna pink. Kira-kira tukang showroomnya bingung nggak? Bingung. Waduh gimana ya? Bapak mau warna hitam. Ibu mau warna merah. Anak ibu mau warna pink. Waduh gimana nih? Apakah dikasih mobil serba ya? Itu yang warna-warni itu apa namanya? Serba ya? Serba ya? Binatang serba warnanya warna-warni kan? Zebra, berarti belum ngantuk nih. Haleluya. Bukan serba. Zebra apa serba? Zebra. Kalau serba lain lagi itu. Serba-serbi itu. Kalau zebra binatang yang berwarna-warni. Ada nggak mobil warna-warni? Ada nggak? Ada, tapi mobil-mobilan. Sedangkan keluarga ini mau beli mobil beneran apa mobil-mobilan? Mobil beneran. Jadi beli mobil beneran nggak? Nggak jadi. Karena apa? Tidak sepakat. Akhirnya tukang showroom, maaf Pak, saya tidak bisa melayani karena permintaan Bapak membingungkan. Kami tidak ada satu mobil dengan 3 warna. Kami mobilnya 1 warna. Mau yang hitam, mau yang merah, mau yang pink. Tapi Bapak kan maunya 3 macam. Kira-kira jadi bawa mobil nggak keluarga ini? Tidak. Begitu juga kalau kita berdoa. Oh Tuhan berilah rumah yang bagus. Nanti suami bilang, oh tipe 45. Istrinya, oh Tuhan kasih rumah tipe 36. Anaknya, oh Tuhan yang kecil-kecil aja lah. Tipe 21. Bapak di surga ngabulin gak? Dikasih rumah gak? Enggak. Karena keluarga ini gak sepakat. Di mana ayatnya? Ya tadi itu udah jelas. Bukan saya yang bilang loh. Kalau doa yang sepakat, apapun yang diminta, Tuhan Bapa di sorga akan memberikannya. Ada amin? Mari Bapak Ibu, jangan anggap sepele ini. Oh yang penting saya semangat berdoa, puasa itu juga bagus. Tapi kalau nggak sepakat, bisa gara-gara ini doa kita nggak dikabulkan. 4 poin ini saya tambahkan. Kenapa doa ini greget buat saya dan saudara? Kenapa? Karena tahun 2020 udah dekat sekali. Ada banyak planning, rencana-rencana Bapak Ibu mau lakukan, mau mengalami harapan-harapan baru. Itu kita akan tuai dengan doa yang penuh kuasa. Amin. Tapi kalau kita udah mulai melengpeng, bahasa Spanyol udah melengpeng Pak. Maksudnya udah mulai loyo, udah mulai pudar, udah mulai merosot doanya. Aduh, tahun 2020 siapa yang berani bilang di sini, tahun yang bebas enak-enak aja. Karena Alkitab sudah menulis pada masa akhir zaman akan terjadi masa kesesakan yang besar. Nah, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Makanya iman saya dan saudara harus semakin bertumbuh supaya siap menghadapi kondisi-kondisi akhir zaman. Tapi kondisi akhir zaman yang banyak tantangan itu kalau tidak kita membekali diri dengan sungguh-sungguh, kita bisa tidak siap menghadapi.
Jangan sampai kita ya mengalami kemunduran rohani. Ada amin? Halo, amin? Tapi kita akan mengalami kemajuan rohani. Amin? Bahkan mengalami mujizat dan mengalami lawatan Tuhan. Ada amin? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena itu apa yang menghalangi doa kita menjadi doa yang powerful, doa yang penuh kuasa, yaitu ada kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kehidupan yang nyaman, dan juga bisa disebut ya pergaulan yang buruk, dan juga bisa disebut ya juga ya kondisi-kondisi yang sangat melemahkan. Karena belum lama ini saya bawa sharing firman Tuhan ini di Bekasi. Ternyata seorang anak muda bilang ini, menurut saya yang membuat doa saya jadi tidak powerful Pak Daniel, kata dia, anak muda ini. Karena kan ada orang tua, ada anak muda. Adalah internet. Waduh, maksudnya apa nih? Dia bilang internet. Maksudnya apa? Saya pura-pura bego, tapi nggak mego gitu. Maksudnya begini Pak Daniel, internet seringkali menawarkan hal-hal yang mudah. Hal-hal yang nyaman. Tapi begitu diperhadapkan dengan firman Tuhan, jadi bertentangan. Ini yang membuat kami lemah doanya. Tuh. Karena itu bacaan-bacaan itu kadangkala berbahaya. Karena itu orang sukses kata orang bijak dikatakan buku apa yang dibacanya, kedua dengan siapa dia bergaul. Ada amin? Saya ulangi, orang sukses ada dua hal yang menentukan. Buku apa yang dibacanya, dengan siapa dia bergaul. Begitu juga orang Kristen. Kalau ingin doanya penuh kuasa, tapi bacaannya YouTube, ya, internet yang bertentangan dengan firman Tuhan itu terus, maka dia penuh dengan pemahaman-pemahaman di luar Alkitab. Begitu diajak untuk melakukan hal Alkitab, dia bingung, tidak siap, bahkan berbenturan. Akhirnya apa? Dia jadi tidak siap. Tapi saya percaya di sini jemaat Tuhan, kalau ketika engkau melihat YouTube, melihat internet, bukalah hal-hal yang baik, yang positif. Amin. Karena Paulus berkata, ambillah sesuatu yang baik dan jangan ambil yang tidak baik. Di internet itu banyak yang baik, banyak yang tidak baik. Yang tidak baik jangan diambil. Gambar Yesus ada di situ. Gambar yang tidak bagus-bagus banget banyak. Nah, tergantung kita nih sekarang mau ngelihat gambar yang sangat bagus-bagus, apa gambar yang tidak bagus-bagus. Yang tidak bagus-bagus apa ya? Bapak Ibu tahulah. Gambar yang tidak layak dilihat. Oh, nggak ada orang lihat. Wah, ini bagus dilihat. Hati-hati loh, mata Tuhan melihat. Amin. Ini saya ngomong ini buat diri saya. Saya tidak mau mata saya melihat yang tidak seronok, yang tidak baik. Mari Bapak Ibu jaga kekudusan, jaga pergaulan, karena pergaulan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk. Makanya komunitas kita harus dijaga lewat cool. Ada amin? Di cool kita dapat ya pergaulan yang baik, komunitas yang baik, ada puji-pujian, ada materi-materi pelajaran yang bagus di cool. Marilah ikut cool. Ada amin? Burung ya. Burung disebut punya komunitas. Burung merpati bisa kumpul nggak dengan burung gagak? Ayo, Bapak Ibu. Bisa nggak kumpul burung gagak dengan burung merpati? Tidak bisa, karena tidak spesies. Burung merpati kumpul dengan burung merpati. Anak Tuhan kumpul di cool, itulah anak Tuhan. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan nggak ngerti pergaulan mana yang harus dilakukan, dia antem kerumu bahasa Spanyolnya. Orang ngajak ke sini mau, ngajak ke sana mau, kumpul di burung merpati mau. Bentar besok diajak kumpul di burung gagak mau. Akhirnya dipatok. Emang enak dipatok. Artinya kalau kumpul di komunitas yang salah bisa menjadi mundur rohani, bahkan bisa terhilang. Tapi saya percaya jemaat di sini orang-orang yang bijaksana, yang menempatkan diri pada posisi yang tepat dan benar. Karena di kitab Mazmur dikatakan duduklah, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berjalan di jalannya orang berdosa, jangan ya berdiri di jalannya orang fasik. Berarti tahu di mana kita duduk, di mana kita berjalan, di mana kita kumpul. Ada amin? Karena itu saya sudah sebutkan hal-hal yang bisa menghambat doa-doa kita. Saya ulangi, kekhawatiran, keraguan, pergaulan yang buruk, kenyamanan, dan bacaan-bacaan yang salah, dan materi-materi yang keliru itu menjadi penghalang. Yang satu lagi, bagian terakhir, namanya doa tidak sekedar pengabulan doa, tapi merubah cara pandang. Waduh, mantap nih bagian terakhir. Bagian terakhir mantap nih. Bapak Ibu menangkap ya baik-baik. Apa tadi saya bilang apa? Doa tidak sekedar pengabulan doa, tetapi mengubah cara pandang. Ini yang bagus. Artinya gini, banyak orang sekedar mau dikabulkan doanya, tapi tidak pernah mau merubah karakternya. Nah,
Makanya sebenarnya Tuhan sanggup tidak kurang cara untuk memberkati kita, tapi ada yang menghalangi, yaitu diri kita sendiri. Ibarat orang mau dapat mobil, dia tidak bisa bawa mobil. Tempat naruh mobil pun bagasi apa? Bagasi namanya ya? Belum tidur ini. Namanya apa? Garasi. Khotbah jam begini Pak, jangan terlalu serius. Memang serius tapi ada umurnya dikit. Tuhan kasih mobil enggak? Bawa mobil kagak bisa. Tempat naruh mobil tidak ada. Tuhan tidak kurang cara menolong kita. Tapi kita belum menyiapkan diri. Nah ini dia. Doa yang benar adalah orang yang menyiapkan diri untuk menerima berkat. Ada amin. Sebab banyak orang ketika sudah diberkati jadi kacang lupa. Jadi sombong. Oh siapa dulu saya. Jadi sayanya yang gede. Bukan Tuhan yang gede. Padahal kita sudah berkata dari dia, oleh dia, untuk dia. Artinya apa? Kalau doa kita dikabulkan, kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan diri kita. Oh saya hebat. Akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Enggak boleh tuh. Saya ngomong ini buat diri saya. Saya kalau menyaksikan ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, saya awali Yesus hebat. Saya bilang gitu. Kenapa? Supaya benar-benar Yesus yang hebat, bukan sayanya. Saya cuma hambanya. Sebab kalau saya tidak tegas atau tidak remnya tidak pakem, saya bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal itu tidak boleh. Ada amin? Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu mengubah cara pandang berarti mengubah pola-pola yang salah. Misalnya seperti Yakobus dikatakan, kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Apa yang kamu ingin terima hanya untuk menyenangkan dirimu. Ada ayatnya. Jadi itu yang disebut pemahaman yang salah. Karena itu bagaimana doa kita dikabulkan kalau pemahaman kita salah. Ya, karena itu juga ada lagi, ya poin satu lagi. Merubah cara pandang berarti orang yang tidak fokus, gagal fokus istilah kerennya. Mari lihat. Ya, satu ayat lagi deh. Ya, Yakobus 1 ayat 7 dan 8. Ini bagian terakhir banget begitu. Di mana Bapak Ibu? Yakobus pasal 1 ayat 7 dan 8. Ini nih. Ini harus dibereskan. Kalau cara pandang ini nggak dibereskan, bagaimana kita memiliki doa yang powerful? Ini luar biasa. Ayo kita baca ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 ya. 2, 3. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini dia. Jadi ini salah satu yang akan membuat doa kita gagal. Doa kita tidak penuh kuasa. Karena mendua hati. Percaya Tuhan. Ya hari Minggu. Ini kan hari Minggu. Terus kalau Jumat Kliwon. Oh lain itu. Jumat Kliwon ini. Kalau hari Minggu lain. Jadi dia lain-lain. Kepercayaannya dan lain-lain. Percaya Yesus dan lain-lain. Waduh. Yang benar percaya Yesus cukup sudah. Ada amin? Ada amin? Jangan sampai hari Minggu percaya Yesus. Iya dong ini hari Minggu. Jumat Kliwon. Oh itu lain. Akhirnya kepercayaan dan lain-lain. Berarti ada tambahannya. Abnormal. Iya. Oh di situ ada dukun sakti. Iya. Di situ ada orang hebat. Iya. Hari Minggu Yesus. Iya. Campur aduk. Aduh, saya percaya di sini tidak ada. Jangan kayak saya dulu waktu masih agama seberang ya. Percaya pohon ada roh. Ya. Batu ada kekuatan gaib. Ya. Pergi ke tempat sembahyang ada kekuatan hebat. Ya. Oh pergi ke dukun ke Karangasem. Ya. Pergi ke dukun ke Tabanan. Ya. Karena papa saya kan pemuka agama plus dukun. Saya ini anak dukun dulu Bapak Ibu. Tapi oleh rahmat Tuhan jadi hamba Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ilustrasi bagian terakhir yang tadi saya bilang. Doa penuh kuasa. Suatu kali misionaris pergi ke atas bukit untuk berdoa. Mengucap syukur karena berkat sudah terkumpul untuk mengadakan pelayanan sosial. Kalau zaman sekarang namanya apa? Baksos, bakti sosial. Membagi berkat kepada orang-orang yang layak menerima. Jadi misionaris pergi ke atas bukit untuk berdoa mengucap syukur. Singkat cerita karena sudah habis berdoa malam tertidur. Kemudian datanglah perampok untuk mengambil, untuk mencuri barang-barang yang sudah terkumpul. Wah ini kesempatan. Misionarisnya udah tidur. Sedangkan barang-barang udah terkumpul. Kita tinggal ambil, kita rampok, kita bawa, kita jual. Pada saat ini kepala perampok bilang, ayo siap kita ambil. Pada saat mau maju ke perkemahan di atas bukit,
perampok dengan rombongan ini melihat tentara berpasukan senjata lengkap menjagai barang-barang itu dan keluarga misionaris. Akhirnya para perampok ini ketakutan, lari tunggang langgang. Singkat cerita, kepala perampok jatuh terguling. Akhirnya dirawat dah di rumah sakit misi di bawah, yang masih di bawah misionaris ini. Singkat cerita, suatu hari misionaris turun ke bawah. Waktu ke bawah dia mampir di rumah sakit misi. Sampai di sana melihat ada laki-laki yang sedang terluka. Dan laki-laki ini begitu melihat misionaris langsung menangis dan minta ampun. Pak misionaris bingung, kenapa ini orang kok tiba-tiba menangis dan minta ampun. Kemudian perampok itu bilang begini, Pak maafkan saya. Iya, Bapak salah apa? Kan Bapak nggak ada salah. Ada Pak, salahnya gimana? Kemarin malam saya pergi ke atas bukit bersama rombongan untuk merampok Bapak. Tapi pada saat kami mau maju merampok Bapak dan mengambil barang-barang yang Bapak sudah kumpulkan itu, kami melihat 26 tentara berpasukan senjata lengkap. Sehingga kami lari dan yang lain selamat, saya yang terguling. Singkat cerita, suatu waktu misionaris ini pulang ke negaranya, khotbah. Di tengah khotbah itu dia cerita tentang pertolongan Tuhan. Kami pernah berdoa di atas bukit. Pas kami ketiduran, perampok datang mau merampok kami. Tapi perampok mau datang tidak jadi karena kami dilindungi oleh 26 malaikat Tuhan. Selesai khotbah, tim doa mendekat artinya datang kepada misionaris ini. Benar Pak, saya masih ingat tanggal sekian, bulan sekian, kami digerakkan oleh Tuhan sehingga kami tim doa berdoa buat keselamatan Bapak yang sedang tugas di satu negara dalam melaksanakan misi yang mulia Bapak sebagai pekabar Injil. Kami betul waktu itu jumlah kami 26 orang Pak. Kami doa sungguh-sungguh. Wah, ini dia ilustrasi bagus dan membuat saya bersemangat bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. 26 orang berdoa itu Tuhan bisa ubah menjadi 26 malaikat menjagai misionaris ini sehingga selamat dari serangan perampok. Karena itu apa yang menjadi pergumulanmu? Berdoalah. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Jangan jemu-jemu berdoa. Karena doa orang benar apa tadi? Sangat besar kuasa. Sungguh-sungguh berdoa. Mari. Apa yang dialami oleh para misionaris ini bisa kita mengalami. Tapi juga izinkan Tuhan menyatakan kuasanya tidak dibatasi oleh cara kita. Bagian saya dan saudara berdoa aja. Cara Tuhan yang menentukan. Supaya kita tidak membuat metode-metode dengan ukuran manusia. Tapi izinkan kuasa Tuhan bekerja dengan caranya. Sehingga kita mengalami mujizat Tuhan. Mengalami yang disebut lawatan Tuhan. Secara keluarga, secara pribadi. Karena Tuhan itu hebat, dahsyat, ajaib. Tidak ada yang mustahil baginya. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.